sisi kemanusiaan itulah yang harus ditonjolkan, bukan sekedar sisi agama, tapi sisi kemanusiaan. Karena itu kalau kita mau lihat di zaman Nabi itu musuh-musuh beliau pun, yang memerangi beliau pun, yang tewas dalam peperangan pun, itu beliau perlakukan dengan baik, memerintahkan untuk menguburkannya segera. Jadi bukan, nah, itu juga sebabnya dalam agama orang yang meninggal sebut-sebutlah kebaikannya. Orang yang meninggal percepatlah kuburkan dia. Kalau dia baik, biar dia mendapatkan segera dan panjang ganjaran kebaikannya. Kalau dia buruk, maka tidak wajar berlama-lama tinggal di kita. Itu tuntunan-tuntunan agama yang mestinya bisa mendorong kita untuk berlaku lebih baik terhadap saudara-saudara kita, keluarga saudara-saudara kita yang gugur dalam apa ini. Saya kira itu. Pandemi ini. Baik, saya ingin Abi Nana ingin ke Mas Imam Prasojo. Mas Imam, bagaimana kita bisa, apa yang membedakan? Kenapa di satu daerah atau di satu tempat kita bisa berbangga hati melihat kegotong royongan, tapi di tempat lain tidak? Dan bagaimana kita bisa menemukan faktor itu dan membuat itu berlipat ganda faktor baiknya, Mas Imam? Ya, ambil contoh dari Pak Yuli tadi ya. Saya melihat dari cara dia berbicara, dia tahu dia banyak informasi. Orang itu tidak mungkin menghadapi situasi seperti ini tidak dilengkapi dengan pemahaman yang baik. Tetapi informasi yang baik ini tidak cukup. Dia harus masuk ke empati tadi. Kita bicara bagaimana dia mampu untuk mengasah hatinya, rasanya. Bagaimana dia kalau seandainya dia adalah seperti korban itu. Jadi rasa itu diasah. Nah pada saat dia melangkah ke berikutnya, yaitu dia tergugah. Nah bayangkan orang tahu ada rasa, ada kesadaran, tetapi dia tidak tergugah. Nah ini dia dengan modal 3 itu, dia kemudian melangkah. Dan melangkah, kemudian dia menjadi champion, menjadi orang yang kemudian menggerakkan lingkungannya. Nah, jadi itu adalah rentetan yang panjang, sehingga nanti muncul sebuah tanggung jawab, bukan hanya sekadar tanggung jawab pada diri sendiri, tetapi tanggung jawab pada keluarga dan tanggung jawab kepada masyarakat lingkungannya. Nah ini yang sebetulnya solidaritas itu muncul. Dasar Anda bisa bayangkan kalau seandainya kita, masyarakat kita diberi informasi yang baik, kemudian diberi pemahaman tentang bagaimana empati itu dibangkitkan, kemudian tergerak dan muncul champion-champion seperti Pak Yuri itu. Saya kira kita akan mencari komunitas-komunitas peduli, ya, dan pada saat seperti ini itulah yang harusnya digandakan, champion yang berpengetahuan, champion yang memiliki rasa, memiliki gerak greget yang baik sehingga dia bisa melakukan langkah-langkah.
Mas Imam mengatakan tadi empati dan pemahaman beliau yang luar biasa. Tetapi ini mungkin diharapkan bukan hanya sekedar menjadi kreativitas seperti Pak Yuli, gitu. Tapi ini harus digerakkan oleh pimpinan tertinggi di masing-masing daerah untuk semua aparat ya, seperti Bribka Jerry, kemudian seperti Pak Sam, kemudian seperti Pak Yuli, untuk melakukan hal-hal serupa. Kalau ini tidak dilakukan, saya khawatir kita ini sebagai warga kalah dengan COVID. Itu tidak boleh terjadi. Kita harus bisa mengalahkan COVID ini. Dengan apa? Dengan sikap-sikap yang sudah dicontohkan oleh Pak Sam, Bribka Jerry, dan Pak Yuli. Terima kasih Dr. Daeng. Habib Quraish Shihab, terima kasih sudah bergabung Habib Quraish. Mas Imam